Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Raffi Hamid dengan NIM akhir 663. Di sini saya akan menjelaskan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Sebelumnya, apa sih definisi hukum internasional? Hukum internasional merupakan istilah pertama yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Hukum internasional dimaknai sebagai public international law atau the treaty international public, yang mempunyai pengertian berbeda dengan hukum perdata internasional atau private international law, dan disebut juga the conflict of law. Menurut Sudarga Gautama, hukum perdata internasional dirumuskan sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan yang menunjukkan stelsel hukum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hukum jika hubungan dan peristiwa-peristiwa antar warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dengan lingkungan kuasa tempat pribadi dan soal-soal. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangannya pola hubungan internasional yang semakin kompleks ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Pada dasarnya, yang dimaksud hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, dan atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja zaman dahulu. Hubungan antar bangsa atau hukuman antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa antar negara. Menurut Althusser, hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubungan antara negara-negara. Definisi hukum internasional yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal di masa lalu termasuk Grotius dan Akerus berbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek hukum lainnya. Salah satu definisi yang lebih lengkap yang dimukakan oleh para sarjana mengenai hukum internasional adalah definisi yang dibuat oleh Charles Kenny Head. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan antar mereka satu dengan lainnya, serta yang mencakup yang pertama organisasi internasional. Hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara-negara, dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu dengan individu. Yang kedua ada peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu dan subjek hukum bukan negara, non-state entitas, sepanjang hak dan kewajiban individu dan subjek hukum bukan negara tersebut bersangkut paut dengan masalah masyarakat internasional. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa hukum internasional adalah hukum antar negara atau bangsa yang menunjukkan pada asas atau kaidah yang mengatur hubungan masyarakat, bangsa atau negara. Hukum internasional pada umumnya ditujukan untuk mengatur hubungan negara-negara pada tatanan internasional. Lalu, definisi dari hukum nasional. Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara.
dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Hukum positif merupakan suatu kaidah yang berlaku sebenarnya, dirumuskan suatu hubungan yang pantas antara fakta hukum dengan akibat hukum yang merupakan abstraksi dari keputusan-keputusan. Menurut J.P.P. Freud, hukum positif ialah suatu penyusunan hukum mengenai hidup masyarakat yang ditetapkan oleh kuasa masyarakat tertentu, berlaku untuk masyarakat tertentu yang terbatas menurut tempat dan waktunya. Gerard Bruns menyatakan ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat pada saat tertentu. Hukum positif yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Hukum positif terjemahan dari in posititium dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti hukum yang ditetapkan. Hukum positif ialah hukum yang ditetapkan oleh manusia yang dalam ungkapan kuno disebut stelling lah menurut N. Algar dan Kevin Duyok. Istilah lain hukum positif adalah hukum yang berlaku. Jadi hukum nasional ialah hukum yang berlaku secara eksklusif dalam wilayah suatu negara berdaulat. Kemudian hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum internasional sebagai suatu perangkat ketentuan dan asas efektif yang hidup di masyarakat, dan karenanya mempunyai hubungan yang efektif dan ketentuan atau bidang hukum lainnya. Sementara yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaan masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Hukum nasional setiap negara mempunyai arti penting dalam konstelasi politik dunia dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antar berbagai hukum nasional itu dengan hukum internasional. Bahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari sudut teori dan kebutuhan praktis. Di dalam teori ada dua pandangan tentang hukum internasional, yaitu pandangan yang dinampakkan voluntarisme, bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, dan pandangan objektif menganggapnya sebagai kesatuan perangkat hukum erat. Hubungannya dengan yang dijelaskan tersebut adalah soalan hubungan hierarki antara kedua perangkat hukum itu, baik berdiri sendiri maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tatanan hukum yang sama. Dari dua teori tersebut muncullah dua aliran dan sudut pandang yang membahas tentang hal tersebut. Yang pertama, ada aliran monisme, didasarkan atas pemikiran kesatuan dari keseluruhan hukum yang mengatur hidup manusia. Menurut paham ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Secara garis besar, aliran monisme berprinsip hukum internasional adalah konsekuensi langsung dari norma dasar seluruh hukum sehingga mengikat setiap individu secara kolektif. Yang kedua ada aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda, tripel, atau salah satu seorang aliran ini merupakan perbedaan mendasar dari kedua sistem hukum tersebut.
subjek hukum nasional yang pertama adalah subjek hukum nasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara. Sumber dari hukum nasional adalah kehendak negara masing-masing, sedangkan sumber dari hukum internasional adalah kehendak bersama negara. Prinsip dasar yang melandasi hukum nasional adalah prinsip dasar norma dasar dari konstitusi negara, sedangkan prinsip dasar yang melandasi hukum internasional adalah perjanjian mengikat. Paham dualisme yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari lainnya. Paham dualisme memberi supremasi pada hukum nasional berdasarkan kedaulatan negara, sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa suatu negara atau terhadap hukum nasional. Berbeda dengan teori monisme yang melihat hukum internasional sebagai satu kesatuan dengan hukum nasional, teori dualisme menempatkan hukum internasional terpisah dengan hukum nasional. Oleh karena itu, terdapat pemisahan tegas antara kedua jenis hukum tersebut. Maka paham dualisme menggunakan teknik transformation di mana penerapan hukum internasional harus diikuti dengan proses legislasi untuk mengubah hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional.